Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Pino. Apa itu Pino? Pino adalah sebuah third party untuk logging di Node.js atau JavaScript ya. Apa yang akan kita pelajari di tutorial kali ini? Kita akan berkenalan dengan apa itu Pino. Kemudian kita juga akan mengenal log level di Pino, kemudian format log, transport, dan kita akan coba membuat project dengan tambahan Pino. Apa itu Pino? Pino adalah logger yang cepat dan fleksibel untuk aplikasi Node.js. Nah, Pino menggunakan format JSON untuk log sehingga mudah untuk dianalisis dan ditinjau. Pino memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dia adalah third party yang cukup cepat untuk log. Pino dirancang untuk menjadi logger yang cepat dan efisien. Kemudian Pino juga fleksibel. Pino dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Kita bisa menambahkan di beberapa tempat dan beberapa message untuk lognya. Kemudian Pino juga mudah digunakan. Pino memiliki API yang mudah dipahami dan digunakan. Teman-teman, kalau misalkan ingin melihat lebih detail terkait dengan Pino, silahkan kunjungi getpino.io. Teman-teman bisa buka dan ketikkan di sini getpino.io. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman berhasil, akan diarahkan ke web resmi dari Pino-nya ya. Ini saya salah ketik get Pino. Terusnya yang ini ya, getpino.io. Nah, ini adalah website resmi dari Pino. Teman-teman kalau misalkan ingin mempelajari lebih detailnya, silahkan dibaca-baca untuk dokumentasinya. Oke, kemudian log level di Pino. Pino mengenal beberapa log level, diantaranya ada trace untuk log yang paling rinci atau paling bawah. Kemudian ada debug, ada info, ada warning, ada error. Ini sebenarnya ada satu lagi yaitu fatal. Nah, log level di Pino direpresentasikan sebagai angka dengan trace memiliki nilai 10 sampai dengan 60. Ini kalau misalkan defaultnya ya, tapi ini bisa kita konversi menjadi sebuah label dengan teks seperti ini juga bisa. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Log level dapat diatur dengan menggunakan properti level. Nah, seperti ini. Kita bisa definisikan kita ingin memunculkan levelnya apa di log yang kita buat. Kita bisa setting. Kemudian format log yang didukung oleh Pino ada beberapa. Ada JSON, ada XML, ada plain text. Nah, di tutorial kali ini kita akan fokus menggunakan format JSON. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari yang lainnya, silahkan buka dokumentasi resminya. Tapi kita akan fokus ke JSON. Karena itu format yang paling populer dan banyak digunakan saat ini. Oke, kita akan coba untuk membuat projectnya ya. Nah, teman-teman bisa mengklon project yang sebelumnya pernah kita buat ya menggunakan Express.js. Di materi tutorial Express.js, nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Kita akan klon project ini. Teman-teman bisa klik yang klonnya ini ya. Kemudian teman-teman buka terminalnya. Saya akan masuk Git. Pastikan teman-teman sudah menginstal Git-nya ya. Saya akan klon. Buat teman-teman yang tidak menggunakan Git, bisa di-download langsung ya. Saya akan git clone ke sini. Kemudian saya akan simpan di directory C dan nama foldernya adalah Pino App ya. Kita akan enter. Oke, ini sudah berhasil kita clone. Sekarang kita tinggal masuk ke directory hasil cloning kita, yaitu Pino App. Ini ya. Kita tinggal clear. Nah, di sini kita bisa membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code ataupun text editor lainnya sesuai dengan favorit teman-teman ya. Sebelum kita membuka, saya akan menginstal dulu dependensi dari project kita. Saya akan menggunakan npm. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js ya. Saya menggunakan npm install. Saya akan menginstal semua kebutuhannya.
Oke, kita akan clear screen. Kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini ya sudah terbuka proyeknya. Teman-teman bisa lihat di sini node modulnya sudah terinstall. Berarti kebutuhan terkait dengan dependensinya sudah kita install. Nah, kita akan coba memodifikasi untuk env-nya ini ya. Nah, env-nya di sini masih kosong. Kita akan ini saya akan duplikat ya. Saya akan paste ke sini. Kemudian kita akan rename env-nya. Saya akan rename seperti ini. Kemudian kita akan definisikan. Saya akan menggunakan portnya 3000. Kemudian ini URI untuk MongoDB karena kita menggunakan MongoDB ya. Nah, saya menggunakan di sini MongoDB. Kemudian saya menggunakan database-nya ini latihan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memiliki database, silahkan buat dulu, tinggal ditambah aja di sini add database. Saya akan menggunakan yang latihan ini. Kemudian teman-teman tinggal definisikan kredensialnya. Nah, saya akan menggunakan kredensial saya. Kemudian ada node env-nya ini untuk stage-nya. Saya menggunakan development dulu. Kemudian kita akan tambahkan juga log enable-nya supaya nanti kita akan gunakan untuk mengenablekan log yang kita buat. Jadi kalau misalkan nanti udah stage-nya ke production, lognya kita bisa buat jadi false gitu ya. Oke, ini bisa kita close. Ini facet-nya juga, teman-teman bisa buka. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan projectnya. Teman-teman bisa buka control backtick untuk terminalnya. Ataupun misalkan teman-teman mau membuka dari yang terminal tadi, sini juga bisa ya. Nah, kita akan coba jalankan dari sini. Kita tinggal gunakan npm run dev. Kenapa kita menjalankan run dev? Karena di sini sudah ada ya devnya nih. Entry point-nya sudah dibuatkan. Oke, ini sudah jalan dan kita ke MongoDB-nya juga sudah terhubung ya. Kita akan tekan kontrol dan klik. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah ada hello world di sini. Ini kalau misalkan saya ketikkan login, nah ini sudah ada halaman loginnya. Kalau misalkan saya login pojok misalkan ya, karena saya sudah ada, ataupun misalkan teman-teman mau register dulu, silahkan tinggal register. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal login. Yang pastikan di sini, misalkan saya sudah ada gmail.com, kemudian passwordnya masukkan ya. Nah, ini contohnya ya aplikasinya. Kita sudah bisa login, berarti aplikasi kita sudah berjalan normal. Oke, kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, ini sudah berjalan. Nah, pertama kita akan menginstal untuk Pinot-nya. Teman-teman bisa lihat di sini cara menginisiasinya, ataupun teman-teman juga bisa buka menggunakan npm.js. npm.js. Nah, dari npm.js juga ada Pinot. Misalkan teman-teman ketikkan Pinot di sini dan search. Nah, nanti yang paling atas ini Pinot, di sini ada panduan untuk menginstal Pinot-nya. Nah, ini teman-teman bisa copy. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Teman-teman duplikat ya. Ini tinggal klik yang new tab-nya. Oke, kemudian tinggal paste ke sini. Enter. Ini untuk kita mendefinisikan Pinot-nya ya. Oke. Oke, sudah terinstall ya Pinot-nya. Teman-teman bisa lihat di bagian dependensi ini Pinot-nya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu folder baru di sini untuk logs ya. Nah, kemudian di dalam logsnya saya mau menambahkan satu file pinot.js. Oke. Nah, di sini di dalam Pinot-nya kita akan import. Nah, ini teknik ngodingnya kita menggunakan ES modul ya, teman-teman bisa lihat di packetnya. Ini sudah kita definisikan tipenya modul, berarti kita
akan lakukan import Pino from Pino seperti ini ya, bukan menggunakan require. Nah, setelah itu saya juga mau menggunakan .env-nya. Kita berarti pastikan sudah menginstal .env. Lihat di sini. Nah, .env ini sudah terinstall ya. Kalau misalkan belum, silakan teman-teman install terlebih dahulu. Kita akan gunakan di sini import lagi .env. Import .env/config. Kita akan gunakan ini. Oke, kemudian kita akan ekspor cons. Saya akan buat logger, kemudian logger ini kita akan ambil dari Pino. Nah, kita buat default dulu ya, seperti ini. Nah, kemudian Pino ini kita akan ambil ke middleware ke sini ya. Kita tinggal buat di sini ya. Misalkan saya akan buat di sini contoh ya. Saya akan buat mendefinisikan contoh log misalkan ya. Kita tinggal panggil loggernya. Nah, logger yang dari sini ya, logs Pino. Dia tinggal enter. Nah, dia akan otomatis import di sini ya loggernya. Kemudian di sini kita akan definisikan, misalkan saya akan buat info ya. Kemudian saya akan buat di sini, ini adalah contoh info. Kemudian saya akan save. Ini supaya tidak ke distract, kita akan hapus ya. Nah, lihat sini sudah muncul ya. Ini adalah message yang kita buat. Ini adalah contoh info. Nah, ini keluar, muncul di sini. Ini hanya sebuah teks satu ya. Kita bisa menambahkan objek juga di dalam message yang kita punya. Misalkan saya tinggal lampirkan di sini penulisan objeknya dengan menggunakan pattern object JSON ya. Di sini ada field, kita bisa pisahkan dengan titik 2, kemudian value. Ini bisa kita masukkan. Biasanya di sini kita buat untuk misalkan ada ID-nya, kemudian ada data-data yang memang kita butuhkan sebagai informasi. Kita bisa simpan di sini. Nah, ketika kita jalankan, maka field value-nya ini akan masuk ke sini sebagai informasi. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan secara default ya, settingan Pino-nya akan muncul, tapi di sini log levelnya dengan angka, kemudian time-nya juga menggunakan integer ya. Dan PID-nya juga muncul. Hostname-nya muncul ini secara default seperti ini. Nah, kita bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ini keluarannya kita ingin modifikasi. Kita tinggal tambahkan. Nah, di sini memiliki properti yang namanya enable. Enable ini untuk men-setting apakah log kita mau dikeluarkan ataupun tidak. Nah, ini kita bisa gunakan proses .env. Nah, kita akan ambil dari env yang tadi kita buat. Nah, ini ya, enable ini. Jika ini bernilai true, sama dengan true misalkan ya, maka dia akan jalan. Kalau misalkan false, maka dia akan berhenti. Kita coba dulu ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ini masih jalan. Nah, kalau misalkan ininya kita gantiin false, nah ini tidak kelihatan ya karena env ini tidak langsung nge-refresh. Kalau ingin tahu dia jalan atau enggak, kita harus close dulu dan jalankan lagi run dev-nya. Nah, ini harusnya dia tidak ada lognya, tidak jalan ya. Nah, ini kita fungsikan untuk mengenable ataupun mendisable log ya. Biasanya kalau kita naik ke production itu ya, kita bisa gunakan itu. Kita akan definisikan true di sini ya. Oke, selain itu kita juga akan coba menambahkan levelnya. Teman-teman, sebelum saya ubah menambahkan level, kita coba munculkan dulu ya semua level yang mungkin dimiliki oleh Pino. Kita tambahkan di sini level Pino misalkan ya. Level log.
Saya akan coba tambahkan beberapa level. Dari mulai ada fatal yang paling atas ya. Logger dot ada fatal di sini ya. Ini adalah contoh misalkan fatal. Nah, setelah fatal nanti ada error. Ada logger, error, warn, kemudian info, debug, dan terakhir ada trace ya. Dot trace. Ini adalah trace. Kita coba save. Nah, dia nge-refresh. Nah, di sini muncul ya. Tetapi di sini hanya sampai info saja ya. Nah, jadi yang bagian debug dan trace-nya ini tidak keluar. Kenapa? Karena secara default memang dia hanya mengeluarkan yang ini aja ya, sampai info dan di atasnya. Ini fatalnya muncul, kemudian error, warn, tapi yang debug dan trace-nya tidak muncul. Nah, ini bisa kita setting supaya muncul semuanya. Secara default memang hanya sampai info saja. Nah, yang dua ini secara default tidak dimunculkan. Kita bisa setting di sini supaya dia muncul. Misalkan kita ingin muncul semuanya. Maka kita bisa didefinisikan di sini level. Misalkan kita ingin semuanya ya. Yang paling bawah adalah trace. Kita bisa munculkan trace, berarti dari trace ke atas semuanya akan dimunculkan. Kita save. Nah, lihat sekarang sudah muncul semuanya ya. Debug dan trace-nya juga muncul karena kita definisikan di sini. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin merubah formatnya, ini kan number nih, kemudian ini juga integer. Misalkan ingin merubah tampilannya, kita bisa ubah di sini dengan menggunakan formatter. Formatter. Nah, kita gunakan objek di sini ya. Formatter di sini kita akan return kan. Return. Kita akan return kan misalkan levelnya ya. Kita akan return kan level. Oh, ini kita salah ya. Kita harusnya level dulu baru return. Formatter label kemudian kita return kan. Ini kita akan buat bukan hanya satu, kita akan buat di sini label dua label, misalkan seperti ini dulu ya. Oke, lihat di sini tadinya kan ini 30 60, sekarang sudah menjadi label string ya, error, warn, info, debug, karena ini sudah kita convert dan juga ini kita jadikan huruf besar. Kemudian tanggalnya yang mau kita ubah juga, misalkan kita tinggal pisahkan dengan tanda koma di sini ya. Pisahkan dengan tanda koma, kemudian timestamp. Misalkan timestampnya kita akan ubah menjadi new date dan kita akan convert ke ISO string ya. ISO string ini format ISO ya, supaya bisa dibaca. Kita lihat nih. Nah, sekarang timestampnya juga sudah terformat ya. Sini lebih mudah dilihat ya, dibaca dibandingkan dengan integer seperti ini. Nah, ini adalah contoh kita membuat format ya. Nah, sebenarnya supaya kita lebih enak melihatnya, kita juga bisa menambahkan yang namanya prettier. Bukan prettier ya, Vino Pretty. Nah, ini bisa kita install. Teman-teman bisa buka lagi. Kita akan install namanya Pino Pretty. npm install Pino Pretty. Nah, ini ya, Pino Pretty kita install. Nah, Pino Pretty ini kita bisa definisikan dengan dua cara.
Pertama kita bisa definisikan dari packetnya di sini ya. Nah, kita tinggal gabungkan dengan dua perintah seperti ini. Kemudian npx pino prite. Nah, seperti ini. Seperti ini bisa. Ini kalau misalkan untuk menjalankannya ini saya hapus lagi ya. Untuk menjalankannya kita harus cancel dulu. Kemudian kita jalankan ulang. Run dev. Harusnya ini jadi lebih enak dilihat. Nah, ini ya. Jadi sekarang di sini ada label, kemudian ini ada warnanya. Ini ya. Info, fatal, warn, debug, trace ini terlihat di sini dan ini labelnya muncul di sini. Kemudian ini error muncul di sini. Ini kalau misalkan kita menggunakan kritik dari sini. Kemudian kita juga bisa mengkonfig ini di dalam pinonya di sini. Kan ini saya balikin dulu ya. Ini jarang saya gunakan. Saya lebih sering menggunakan di sini. Nah, misalkan ini saya akan duplikat dulu ya. Kita supaya ini ada historinya, teman-teman. Ini saya akan remark dulu. Kemudian saya akan ekspor lagi, ekspor cons logger, kita akan enable. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan format karena kita akan gunakan transport. Nah, kita akan gunakan transport. Transport ini untuk modifikasi ya. Nah, kita akan tambahkan di sini targetnya pretty, pino pretty, kemudian colorize-nya kita definisikan true. Nah, ini kita akan coba lihat. Nah, sekarang lebih enak ya lihatnya. Di sini ada fatal, error, run, info. Ini sudah muncul. Kalau misalkan teman-teman ingin muncul, ini kan hanya sampai info ya, default. Berarti ini hanya sampai info. Saya akan ganti ini dengan dengan trace misalkan ya. Kita save. Nah, ini muncul semua ya sampai trace. Ataupun misalkan kita mau menambahkan format tanggal. Ini kan tanggalnya seperti ini ya, jam. Kita ingin mengubah formatnya. Saya akan tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ya. Harusnya tanggalnya jadi ada tahun, bulan, tanggal dan juga jamnya. Kemudian saya misalkan saya ingin ininya tidak muncul nih, host PID-nya misalkan. Kita tinggal tambahkan ignore. Saya ingin hanya seperti ini. Saya akan ignore ID-nya ini karena saya tidak butuh misalkan. Kita lihat. Nah, sekarang tidak ada nomornya ya yang tadi ini. Jadi cuma waktu, kemudian error levelnya dan message-nya. Ini yang format yang sering digunakan ya. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya Pino HTTP. Pino HTTP kita gunakan untuk mendapatkan log dari HTTP request ya. Nah, teman-teman bisa buka lagi, kita coba. Nah, kita tinggal gunakan npm i Pino HTTP. Nah, ini ya. Nah, nanti dia akan mengembalikan message untuk action HTTP-nya. Kita clear screen. Nah, kita bisa tambahkan contohnya saya akan tambahkan di middleware ya. Nah, di middleware-nya saya akan tambahkan di sini import. Saya akan import saya gunakan Pino HTTP. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan definisikan sebelum kita eksekusi, kita akan definisikan app middleware use ya. Kita akan use Pino HTTP-nya seperti ini ya. Jadi
kalau misalkan kita lihat lagi, saya hapus. Nih, ini masih ke sini ya, tidak terlihat. Supaya ini bisa terlihat perubahannya, kita coba buka bagian ini ya. Tadi kita memiliki halaman login, kemudian kita akan pindah ke sign up sini. Kita lihat, tuh. Ini kita mendapatkan kiriman dari Vino HTTP ini. Kayak misalkan ID-nya, metodenya, ini ada. Nah, ini dikembalikan dari HTTP ini. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan informasi ini sebagai log, ini bisa. Nah, jadi seperti ini. Ketika nanti ada action, ini infonya complete dan dia akan kirimkan ya. Tuh, request complete infonya. Kemudian ini pesannya, ini request complete. Kemudian ini pesannya. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah Vino ini ke file. Ini kan kita ke konsol aja ya. Sebenarnya aktualnya ketika kita menggunakan log, kita tidak melihat dari terminal ini, karena kalau misalkan kejadian sedang tidak kita lihat, maka lognya tidak akan bisa dilihat lagi ya, karena kalau misalkan sudah lewat ya tidak kelihatan lagi. Kita bisa menyimpannya di dalam file. Nah, kita bisa mengkonfigurasinya di sini. Ini saya akan duplikat dulu ya, supaya ada historinya teman-teman. Ini saya akan copy, kemudian yang ini saya akan remark ya. Nah, ini tujuannya biar ada history sebelumnya. Oke, kita akan menggunakan ini. Kita tetap akan menggunakan Pretty yang ini ya. Kemudian colorize-nya kita akan ubah jadi false ini. Karena untuk menyimpan ke file color tidak kalau misalkan ada jadi tidak bagus ya. Kita akan tambahkan di sini destinasi ya. Nanti outputnya kita mau simpan kemana? Saya mau simpan misalkan ke nanti di luar ada folder logs dengan folder file dan app.log. Kemudian saya ingin ketika dia belum ada, maka dia akan membuat directory mkdir. Mkdirnya saya akan buat true. Jadi ketika file ini belum ada foldernya, maka dia akan membuatkan directory baru. Oke. Seperti ini kita akan save. Oke. Nah, lihat di sini lognya sudah muncul ya. Nah, ini adalah log file yang kita definisikan barusan ya dari sini. Nah, dari sini, dan ini ketika kita sudah jadi nanti masuknya ke sini. Dan ini yang paling sering digunakan ya ketika kita membuat log. Oke, ini kalau misalkan kita aktualisasinya, kita bisa tambahkan di misalkan ya, kita memiliki error di controller register misalkan ya. Nah, di sini kita coba tambahkan sebuah try catch. Nah, sini ya. Kemudian catch-nya kita akan gunakan logger. Nah, loggernya kita tambahkan error ke sini. Kemudian di sini kita geser ke atas. Contohnya ini penggunaannya seperti ini ya. Supaya lognya bisa dilihat. Kita save. Nah, ini karena tidak ada error, kita buat sebuah error di sini ya. Misalkan throw. Kita tambahkan throw new error. Misalkan error, saya buat contoh error aja ya. Contoh error misalkan. Kita save. Nah, ini adalah view sign up. Berarti ini akan berjalan ketika kita menjalankan ini. Kita akan refresh view sign up-nya ya. Nah, dia ngeload terus karena menemukan error. Nah, bisa dilihat sini harusnya ada errornya ya. Nah, di sini kita coba lihat di app-nya. Nah, ini ya. Ini log yang dikirimkan, ini contoh errornya yang tadi kita buat dan masuk ke filenya. Nah, ini ditangkap.
ketika terjadi error di tempat yang memang kita tentukan untuk dikirimkan. Ada try catch, kemudian penangkapan errornya kita kirimkan. Nah, ke sini ya. Nah, ini aktualnya seperti ini ketika kita menggunakan error. Oke, ini saya remark dulu nih buat biar bisa dijadikan buat pelajaran buat teman-teman ya. Oke, kita akan refresh lagi ke sini. Kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah jalan lagi ya. Oke, selain itu kita juga bisa mengkombinasikan ya. Jadi bukan hanya Pino ini kita simpan seperti ini, kita juga bisa mengkombinasikan. Dia bisa nyimpan ke file, bisa juga nyimpan ke database, bisa juga nyimpan ke konsol. Kita akan coba buat untuk ketiga-tiganya ya. Ini kita akan remark lagi, kita akan buat baru. Untuk menggabungkannya kita akan buat export, kemudian sampai trace ya. Kita buat lagi di sini seperti ini. Kemudian kita definisikan transport untuk gabungannya ya. Seperti ini. Jadi kita akan tutup array. Kemudian tutup, kemudian kita juga tutup. Oke, kemudian di bagian targetnya ini kita akan tambahkan pertama untuk ke konsolnya kita ambil dari atas ya, dari yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk ke file. Oke, kita bisa tambahkan di sini. Ini untuk ke file ya. Kita kurang satu, tutup. Oke, ini bisa kita save. Sekarang, nah ini sudah muncul ya. Jadi di bagian terminalnya sudah muncul, kemudian di bagian lognya juga ini sudah muncul nih. Di dalam log filenya juga sudah muncul. Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan supaya si appn ini ketika recalculate-nya ya. Jadi ketika sudah mencapai waktu tertentu atau ukuran tertentu dia akan kompresnya dan membuat file baru. Nah, untuk melakukan itu kita membutuhkan yang namanya Vino rotating file. Kita bisa buat lagi. Ini kita bisa install yang namanya Vino rotate file. Saya akan npm i, kita akan install ini Vino rotating file. Oke, kita akan clear. Nah, di sini untuk bisa merotate file kita akan definisikan untuk config-nya ya. Nah, di sini saya akan buat satu file karena ini supportnya hanya Common.js, berarti kita akan definisikan dengan CJS. Rotate file .cjs. Kita akan gunakan ini ya, rotate file CJS. Nah, dalam rotate file kita akan definisikan pertama. Kita akan gunakan modul .export. Ini kita akan ekspor. Kita akan definisikan filter. Nah, filternya kita akan ambil data ya. Kita akan filter data, kemudian ketika misalkan tidak ada, dia akan return. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan definisikan outputnya. Outputnya ini adalah sebuah objek. Kita gunakan titik 2 dulu. Nah, nanti kita akan buat nama filenya yang sama ya, outputnya. Kita buat ini path-nya, nanti kita menggunakan app.log ya. Ini untuk nama filenya. Kemudian kita akan buat optionnya di sini. Option. Nah, optionnya pertama
Direktori yang akan kita gunakan direktori yang sama dengan hasil generate yang tadi. Sini. Kemudian kita akan tambahkan ukuran dari filenya. Kita tentukan misalkan 300 byte ya. Kemudian kita akan gunakan intervalnya 5 second atau 5 detik ya. Ini untuk rotate-nya kita gunakan 5 detik. Kemudian jumlah file yang akan kita simpan kita buat 5. Rotasinya sebanyak 5. Kemudian filenya kita akan kompres supaya dia lebih kecil ya. Nah, ini kita definisikan. Nah, cara menggunakannya ini kita bisa dengan menggunakan packet.json. Di sini kita tinggal tambahkan satu inian lagi, yaitu ini ya, rotate log, kemudian kita tentukan direktorinya. Kita tambahkan ke sini rotate lognya, kemudian config-nya kita menggunakan folder src, kemudian logs, kemudian rotate file.cjs. Kita bisa save. Kalau sudah, ini bisa kita hapus, dan yang sebelumnya kita jalankan ulang ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat sini tuh, dia menambahkan file log gz sini untuk yang sudah di archive, dan yang selanjutnya dia akan teruskan. Oke, ini untuk rotate file sudah ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Vino ini untuk menyimpan ke database MongoDB. Kita akan menggunakan yang namanya Vino MongoDB. Kita bisa buka lagi terminalnya. Kita akan plus seperti ini. Kita akan clear screen. Nah, kita akan menginstal Vino MongoDB. Oke, kita tinggal install aja seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman ingin menginstalnya ya. Nah, kita coba lihat dulu di MongoDB-nya ya, latihan ini. Ini ada log collection. Kita akan coba hapus log collection ini ya. Kita akan drop dulu log. Nah, kita coba hapus dulu. Nah, ini kan hapus, kita akan coba buatkan baru ya. Nih. Kita buat di sini satu lagi, misalkan targetnya kita akan buat targetnya adalah Vino MongoDB, karena kita akan simpan di database MongoDB seperti ini. Kemudian kita coba menambahkan levelnya error aja, tidak usah semuanya ya. Kemudian kita akan membuat option nah, optionnya kita coba definisikan di sini. Nah, untuk URL-nya saya akan menggunakan sesuai dengan kredensial ya. Saya akan menggunakan yang ini. Ini sebenarnya sama dengan URL yang tadi. Mau pakai INP juga boleh ya. Nah, database yang akan kita gunakan, saya akan menggunakan database latihan. Kemudian nama collection-nya saya akan buat log collection. Kemudian saya akan tambahkan colornya true. Kemudian saya akan ubah format tanggalnya, dan juga ID dan hostname-nya tidak kita simpan. Oke, kita bisa simpan. Ini akan saya hapus lagi. Ini kita akan cancel, yes. Kemudian saya akan clear, dan kita akan jalankan ulang. Run dev ya. Oke, ini sudah jalan. Kita bisa lihat di latihan ini. Kita akan refresh. Nah, log collection sudah ada ya.
Dan di sini sudah ada 4 dokumen. Nah, ini yang tadi kita buat nih. Di sini sudah ada hostname-nya, kemudian ada message-nya. Nah, ini ya. Ini sudah masuk ke log yang tadi kita definisikan. Oke, untuk Vino kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.